Baik, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita ibadah bisa bersama-sama. Yang walaupun jemaat Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, bahkan yang sudah naik ke surga bagi kita semua. Kita bersukacita pada hari ini karena Tuhan kita yang hidup dan yang akan menjadi Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya bagi kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita kita bersama, dengan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, bersama-sama kita nyanyikan. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sukacita kita bersama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Puji nama Tuhan, pujian kita yang sungguh luar biasa kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan namun sebelum kita akan membuka ibadah kita dengan doa, kita masih menyanyikan satu pujian bersama-sama yang menyatakan manis kau dengar. Kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai doa kita bersama, supaya di tengah-tengah bencana yang saat ini dunia alami, kiranya semua cepat berlalu, semua karena pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, Allahku. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyampaikan puji-pujian kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan lebih lagi untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan Dia, terlebih kita datang kepada Tuhan dengan doa. Saya yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan kami yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pimpinan Tuhan, pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, di mana Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, mati di kayu salib dan bangkit, bahkan yang naik ke surga bagi kami juga ya Bapa.
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini sebelum kami lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami dalam tutur kata, tingkah laku, dan pemikiran kami yang tidak berkenan. Layakkanlah hidup kami Tuhan dan perkenankanlah doa kami di hadapan-Mu. Dan puji-pujian kami layakkan di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang saat ini beribadah, menyaksikan di rumah masing-masing, di masing-masing pribadi, bahkan di masing-masing keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan perkarya perkawan. Tentu kami semua merindukan, mengharapkan agar kami bisa beribadah bersama dan bersekutu di tempat di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah kerinduan hati kami setiap jemaat Tuhan yang ada di GKI Bukit Murai Sidodadi. Tuhan Bapa kami di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan juga mendoakan yang dialami saat ini, bencana yang saat ini kami alami. Kiranya Tuhan akan menjadikan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah pada hari ini, berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dari WL, singer, musik, dan doa pembukaan dan doa syafaat. Bahkan terlebih hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman bagi kami pada pagi hari ini. Agar firman-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, yang menjadi motivasi bagi kami, dan yang menjadi bagi kami untuk menguatkan iman kami semakin kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa di surga. Kami membuka ibadah kami dengan memohon semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian. Namun sebelum kita akan mendengarkan kesaksian, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 238. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama yang menyatakan bersiap menanti kedatangan Tuhan. Hamba Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia tulus dan teguh, dan Dia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengarannya tetap mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalulah lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali beri tegak. Kelak anak insan duduklah di atas awan ditegak, di dalam kebesarannya dipandang dunia kan. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengarannya tetap mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti beri teguh.
Baik jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan ibadah dari rumah, kita akan menyaksikan kesaksian yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong. Tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Di sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong. Tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya penebus kita. Yesus hidup pulang sudah pada Bapaknya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Sahabat yang ceria, kubur Tuhanku sudah kosong. Tiada seorang pun tahu Tuhanku telah bangkit sudah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya penebus kita. Yesus hidup pulang sudah pada Bapaknya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Banyak dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhanku, darahnya penebus kita. Yesus hidup pulang sudah pada Bapaknya, genaplah firman-Nya Allah. Percaya, percaya, percaya sabdanya, oh untuk kita. Pergilah, wartakan ke seluruh dunia, genaplah firman-Nya Allah. Genaplah firman-Nya Allah. Genaplah firman-Nya Allah.
Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji-muji Tuhan, di mana kita bersuka cita bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita sediakan untuk membantu pelayan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menjalankan kantong persembahan, kita nyanyikan pujian bersama-sama dalam nyanyian kemenangan iman nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tandanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Puji nama Tuhan, persembahan yang sudah kita berikan, kita bersyukur atas segala berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama
melawan Goliat. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Perminas Duatan, MAC, MTH. Yang firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan menguatkan iman kita untuk selalu semangat untuk mengiring akan Tuhan dalam kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih mengangkat pujian sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan, ku tetap setia. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
setia untuk melayani-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi yang menyatakan Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. kepada hambanya Bapak Pendeta Perminas Duatan MACMTH dipersilakan. Salam, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita lakukan dengan sangat sederhana, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam penyembahan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Membuktikan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Itulah sebabnya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami mau kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar bersama-sama memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan motivasi bagi kami untuk kami mengiring Tuhan dengan setia, sekalipun keadaan yang kami hadapi sulit. Untuk itu ya Tuhan, tuntunan Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberkati kami secara khusus memakai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Allah yang sudah dipersiapkan hanya dapat disampaikan dengan kekuatan serta hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami singkirkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun, memberkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan dari awal sampai selesai dapat disampaikan dengan otoritas wibawa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita melihat Alkitab kita
ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita tentang Tuhan yang kita sembah. Itulah sebabnya di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan yang istimewa ini, saya memberi renungan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah iman kita ada dalam kepastian yang pasti. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, ada berkat besar yang saya dapat peroleh melaluinya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin membagikannya kepada seluruh jemaat Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Mengapa iman kita ada dalam kepastian yang pasti? Berdasarkan ayat ini ada 3 hal. Ada 3 alasan penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang saya sampaikan kepada kita menjadi bahan perenungan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Yang pertama yang saya lihat di dalam bagian ini diungkapkan di dalam ayat yang ke-1 itu. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat ini coba perhatikan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa janganlah gelisah hatimu. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Lalu frase yang berikut dikatakan, percayalah juga kepadaku. Ini sudah berbentuk perintah. Membuktikan bahwa di dalam kehidupan ini murid-murid Yesus harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Sebab Yesus memerintah kepada murid-muridnya bahwa antara Allah dan Yesus Kristus adalah satu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat adalah sentral iman yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah dasar iman sebagai orang-orang percaya. Yesus Kristus itu berarti kita telah meletakkan dasar iman kita kepada Dia. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada Dia. Oleh karena Dia Allah yang menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. So iman kita tidak akan menjadi sia-sia. Pengenalan pengikut sertaan kita dengan Yesus tidak akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Yesus berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti iman kita ada dalam kepastian yang pasti. Oleh karena Dia Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji dan disembah oleh setiap orang yang percaya kepada Dia.
Untuk itu, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu berarti kehidupan kita ada dalam kepastian. Oleh karena Yesus memberikan pengharapan baru, jaminan hidup baru. Oleh karena Dia, Yesus Kristus yang naik ke surga itu adalah jaminan kehidupan kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak akan pernah salah ketika kita meletakkan dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya ayat ini berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Itu berarti Yesus mau supaya saudara dan saya harus meletakkan dasar kepercayaan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Oleh karena Dia Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan Dia juga Allah jaminan hidup kekal bagi saudara dan saya sebagai umat yang percaya kepada Dia. Yang kedua yang saya lihat di dalam bagian ini adalah diungkapkan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mengapa iman kita ada dalam kepastian yang pasti? Alasan yang kedua adalah karena janji Yesus, ya dan amin. Perhatikan apa yang diungkapkan di dalam ayat yang kedua itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa janji Yesus itu adalah ya dan amin. Kita tidak hanya cukup percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetapi kita juga harus percaya dan hidup di dalam janji Allah. Janji Allah di dalam bagian ini adalah ya dan amin. Oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini diungkapkan, disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Itulah sebabnya Thomas salah satu murid Yesus ada keraguan di benaknya. Ayat yang kelima berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas sudah mengikut Yesus sekian lama. Bahkan Thomas sudah menyaksikan perkara-perkara besar yang Yesus lakukan dilihat oleh dia sendiri. Tetapi yang ironisnya adalah di dalam bagian ini ada keraguan di hati Thomas. Ada keraguan di benak Thomas bahwa Yesus telah berjanji, Yesus telah melakukan perkara-perkara besar. Yang Yesus mau adalah supaya Thomas harus percaya. Percaya kepada Yesus, percaya juga kepada janjinya. Di dalam bagian ini, janji ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya. Janji Yesus bagi umat yang percaya kepadanya. Janji Yesus bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah janji yang indah dari pribadi yang layak untuk dipercaya. Ini merupakan janji yang sempurna dari pribadi yang maha kuasa. Ini adalah bukti janji dari Allah yang hidup, yang tidak pernah kalah dari kuasa dosa dan kuasa maut itu. Ia menang, itulah sebabnya Dia berjanji kepada saudara dan saya. Ini adalah janji Allah yang ya dan amin. Karena datang dari Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menjadi dasar iman, pengharapan saudara dan saya sebagai umat yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang Yesus janjikan itu ya dan pasti. Apa yang Yesus janjikan
ya dan amin. Oleh karena Dia Allah yang layak untuk dipercaya, yang layak untuk kita pegang janjinya. Bahwa setiap perkataan yang Yesus janjikan, yang terungkap di dalam kebenaran firman Tuhan, adalah janji yang ya dan amin. Membuktikan bahwa Yesus konsisten dengan setiap pengajarannya. Apa yang Yesus katakan, itu layak untuk saudara dan saya imani dan hidupi di dalam iman kekristenan kita. Di dalam dunia sekarang ini ada banyak hal orang mau berjanji kepada kita, tetapi hanya sebagian kecil, sedikit sekali yang bisa menempatinya. Tetapi ketika Yesus berjanji, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali. Ini adalah janji yang ya dan amin yang harus kita pegang. Sungguh-sungguh kita imani, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Memang keadaan yang kita hadapi sekarang ini sungguh amat sulit. Ada tantangan, ada kesulitan yang merorong iman keyakinan kita. Tetapi percayalah, janji Yesus untuk menyediakan tempat dan akan kembali untuk membawa kita kepada Dia. Ini harus menjadi dasar iman kita. Kita harus pegang sungguh-sungguh. Kita imani sungguh-sungguh. Sebab pribadi yang berjanji adalah pribadi yang hidup dan kekal adanya. Setiap orang yang percaya dan mempercayai janji itu di dalam kehidupannya akan menikmati janji Allah di dalam kehidupan ini. Poin yang kedua adalah yang saya lihat di dalam bagian ini. Mengapa iman kekristenan ada dalam kepastian? Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima itu. Karena janji Yesus adalah iya dan amin. Perhatikan apa yang diungkapkan di dalam ayat yang kedua itu. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah janji Yesus yang ya dan amin. Janji Yesus kepada murid-muridnya. Memang di dalam bagian ini, Yesus sedang memberi jawaban juga kepada Thomas. Thomas berkata di dalam ayat yang kelima itu, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Rupanya Thomas sudah mengikut Yesus sekian lama. Tetapi dia masih belum yakin sesungguhnya. Thomas belum tahu Yesus sesungguhnya. Itulah sebabnya dia berkata dalam bagian ini, Yesus berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumahku banyak tempat. Hal ini membuktikan Yesus mau supaya murid-muridnya tetap teguh pada iman mereka. Janji Yesus kepada murid-murid juga ini berlaku bagi kita sebagai umat yang percaya. Janji Yesus bagi umat yang percaya. Janjinya bagi keluarga kita, bagi pribadi kita, setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini adalah janji yang indah dari pribadi yang layak untuk dipercaya. Ini adalah janji yang sempurna, datang dari pribadi yang maha kuasa. Ini bukti janji dari Allah yang hidup, yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang bangkit dan naik ke surga, yang mengalahkan maut itu. Itu berarti setiap orang yang percaya kepada Dia, kita harus mengimani, mempercayai janji Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Janji Yesus, ya dan amin, karena datang dari Allah. Pribadi Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menjadi dasar iman kita sebagai umat yang percaya kepada Dia.
Itulah sebabnya, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempercayai janji Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena Dia, bersama Dia, ada kepastian yang pasti. Kepastian yang tidak pernah mengecewakan. Kepastian yang memberikan semangat, harapan baru di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini. Janji itu memberi kepastian untuk menghidupkan iman kita kepada Dia. Kepastian itu akan membawa kita kepada suatu janji yang kekal oleh karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Untuk itu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita sia-siakan iman pengenalan kita kepada Dia. Teruslah setia mengiring Dia, sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun keadaan dunia ini tidak menentu. Tetapi percayalah, janji Tuhan kepada umat yang percaya, kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang ada di Bukit Moria ini, adalah janji Yesus yang ya dan amin, dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mari kita hidup dan menghidupi dan mempercayai janji Allah di dalam hidup ini. Yang ketiga yang saya lihat di dalam bagian ini, mengapa iman kekristenan ada dalam kepastian. Diungkapkan di dalam ayat yang ke-6 itu. Karena percaya Yesus, kita hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, kita hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Perhatikan apa jawaban Yesus kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sedang mendeklarasikan dirinya bahwa satu-satunya jalan menuju ke Bapa itu hanya melalui Yesus. Ia satu-satunya kebenaran itu, yaitu kebenaran yang absolut mutlak untuk menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti Yesus bawa sampai kepada Bapa di surga. Oleh karena apa? Oleh karena Dia, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang absolut dan mutlak yang harus kita pegang dan imani di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat yang percaya. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus satu-satunya hidup itu, yaitu hidup yang menjamin hidup kekal bersama-sama dengan Bapa kita di kerajaan surga yang mulia. Yesus bukanlah salah satu jalan. Sekali lagi, Yesus bukanlah salah satu jalan, tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Yesus bukanlah sekedar penunjuk jalan, tetapi Yesuslah jalan itu sendiri. Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan satu-satunya sampai kepada Bapa di kerajaan surga yang mulia. Yesus bukanlah salah satu kebenaran, tetapi Yesuslah satu-satunya kebenaran itu. Bahwa bersama Yesus, di dalam Yesus, seseorang pasti sampai kepada Bapa di surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang mulia itu. Yesus bukanlah satu-satunya hidup, tetapi Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan. Yesus bukanlah salah satu hidup. Sekali lagi, Yesus bukanlah salah satu hidup, tetapi Yesuslah satu-satunya sumber hidup, jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya
kepada Dia. Saudara, iman kita ada dalam kepastian yang pasti. Karena ada Bapa di sana. Saudara, iman kita ada dalam kepastian. Oleh karena ada juru selamat di sana. Ada rumah saya di sana. Ada nama saya di sana. Ada hati saya di sana. Ada warisan saya di sana. Ada kewargaan negaraan saya di sana. Yaitu surga yang menjadi tempat yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sempurna, yang tiada tara. Yaitu tempat untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ketiga di sana dikatakan, aku akan datang kembali membawa saudara dan saya sampai kepada Bapa. Oleh karena Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya jaminan hidup kekal untuk menuju kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang mulia. Karena itu, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, mari kita tetap kuat, tekun setia dalam iman pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jaminan hidup kekal bagi saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Yesus adalah jaminan hidup kekal yang tidak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepada Dia. Alkitab berkata, dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang mulia. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang menjadi keyakinan bagi kita. Mari kita sekali lagi terus setia mengiring Tuhan di dalam hidup ini. Memang tidak ada dipungkiri bahwa ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi kesetiaan kita kepada Yesus jangan sampai luntur oleh keadaan. Tapi terus berkobar, terus setia dalam pengiringan kita kepada Dia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita mengiring akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita angkat pujian suatu kor yang sudah tidak asing lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Biarlah pujian ini mengingatkan kita kembali tentang Tuhan yang kita sembah, yang sanggup menolong kita, menghibur kita di tengah-tengah pergumulan yang berat yang kita hadapi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia jawaban hidupku. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, memang dalam perjalanan hidup kita ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah yang mendera kehidupan kekristenan kita. Tetapi percayalah, setiap orang yang meletakkan dasar imannya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, berpegang teguh kepada janji Allah yang ya dan amin itu, maka ada kepastian untuk kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita, agar kita terus setia di dalam kita mengiring akan Tuhan. Teruslah setia dalam mengiring Dia, sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang mendera kehidupan iman kekristenan kita. Yakinlah, bersama Tuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan baru, ada semangat baru yang Ia berikan kepada saudara dan saya. Biarlah di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID ini, doa saya dan harapan saya, semua jemaat Tuhan dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, tetap dikuatkan dan diteguhkan dalam iman pengenalan kepada Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Engkau adalah jaminan hidup kekal bagi kami, hari ini dan seterusnya. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dalam iman kekristenan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, kami hanya punya keyakinan bahwa bersama Tuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan dan semangat baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman seluruh jemaat-Mu. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga sekarang ini yang bergumul dengan persoalan kehidupan rumah tangga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan anak-anak. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan dan teguhkan dan beri jalan keluar yang terbaik bagi kami. Sehingga kami terus kuat dan teguh dalam iman kami, mau mengiring Tuhan dengan setia. Dan kami percaya ada kemenangan, ada sukacita bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang telah menang dari kuasa dosa kegelapan, dan yang hari ini naik ke surga
untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan berkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam segenap usaha pengiringan kepada Tuhan. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID ini, hamba berdoa, tidak ada satu jemaat kami pun, dari anak-anak sampai kami kepada orang tua, terjangkit virus yang mematikan dan menakutkan ini. Hamba berdoa, semua dalam lindungan Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan kesehatan Ibu Shirley di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Kalau oleh bilur-bilur-Mu, Ibu Shirley pun dipulihkan. Begitu juga ibu-ibu yang lain, jemaat kami yang bergumul dengan kesehatan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Ada Ibu Blawing yang bergumul dengan kesehatan. Ibu Maria Paulus, Ibu Juliana Anton, Ibu Angun Asen, WAC orang tua kami Pak Peding. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yalah dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, mereka dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman untuk kita semua pada hari ini, saya mewakili dari Panitia Hari Besar Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Moria, Sidodadi, mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini telah naik ke sorga. Suatu sukacita bagi kita sebagai orang percaya di mana Tuhan yang telah mati, hidup, dan kini telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang percaya. Itulah iman sejati kita di mana Tuhan menjamin akan hidup kita yang akan datang bersama Bapa di sorga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih untuk para petugas pelayanan altar pada hari ini yang telah membawa dan memimpin kita dalam ibadah, sehingga kita dapat menikmati sukacita berkat daripada Tuhan. Serkus hambanya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan terus pakai dalam pelayanan Bapak Ibu di waktu yang akan datang lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman yang ketiga, untuk kegiatan HBK bulan depan, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-27, tepatnya tanggal 15 Juni 2020. Doakan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, virus corona dapat berlalu, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja seperti biasanya. Itu yang kami sampaikan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, tetap dukung kegiatan HBK dengan memberikan persembahan-persembahan kita yang dapat kita berikan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan agar setiap ibadah dan pelayanan dapat dilaksanakan baik secara online yang selama ini kita lakukan dan dapat berjalan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan terus memberkati kita, jemaat sekalian, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari ke depan karena kita tahu semua pasti akan berlalu. Orang yang setia dan taat kepada Tuhan tetap bertahan sampai akhir hingga kita memperoleh kemenangan. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.